Teater kita bela Indonesia. Dengan teater kita jaga Indonesia. Bersama pelaku teater Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Lestari budaya. Jumpa lagi dengan saya Maura Fitranau Kitaralita. Dan saya Muhammad Eka Apriligi Aljabar dari Sanggar Rumah Ilalang Komunitas Seni Ilalang Indonesia. Selaku pembawa acara di hari ke-20 hari ini, tanggal 4 Oktober 2022, Parade Monolog Nasional Pelaku Teater Indonesia Pamonas Pati ke-2 tahun 2022. Sebuah kehormatan dan kebahagiaan sekaligus kebanggaan bagi kami diberi kesempatan untuk memandu acara yang luar biasa ini dan bisa menyapa rekan-rekan para pelaku teater, pemerhati dan penikmat teater se-Nusantara di kanal YouTube Pelaku Teater Indonesia. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan untuk bisa terus berkarya. Parade Monolog Nasional Pelaku Teater Indonesia Pamonas Pati ke-2 tahun 2022 Diselenggarakan oleh Yayasan Pelaku Teater Indonesia dan didukung sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Pada malam hari ini akan tampil teater Isbima perwakilan dari Korda Sulawesi Utara. Setelah pentas monolog ini akan dilanjutkan dengan diskusi bicara karya bicara di Zoom Meet PKB dan akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Willy B. Isbima Manado akan menyajikan monolog dengan judul Anak-anak di Persimpangan. Naskah dan sutradara Aci Brevi Talanggai, aktor Rivo Sumampau. Sinopsis. Pertunjukan Anak-anak di Persimpangan merupakan pentas monolog yang berlatar belakang peristiwa Permesta di Minahasa. Edi, seorang prajurit Permesta yang terlibat perang, akibat dendam atas meninggalnya ayah dan calon istrinya, mengutarakan kemarahan dan kekecewaan atas perang yang terjadi. Kesadaran Edi berubah seiring berjalannya waktu setelah mengalami pergolakan perang di medan pertempuran. Satu hari setelah perjanjian damai Permesta dan pemerintah pusat, Edi duduk di pos penjagaan Permesta yang bergeliat di hutan. Dia kemudian dikunjungi oleh kakaknya, yang notabene adalah lawan di medan perangnya. Segala rasa bergejolak antara kakak beradik yang berada dalam perang saudara itu kemudian terkuak. Momen itu menjadi sangat emosional. Mari kita sambut teater Isbima Sulawesi Utara dengan monolog Anak-anak di Persimpangan. Selamat menyaksikan.
Nama saya Edi. Begitulah saya dipanggil teman-teman saya di kampung maupun di resimen. Sudah 2 hari berlalu semenjak pergolakan Permesta berujung pada perjanjian damai dengan pemerintah pusat. Setelah itu, apa? Hanya ingatan kepedihan yang bergolak dalam dada. Sebuah kehilangan yang tak pernah terbayangkan. Dan trauma. Sampai saat ini saya masih belum mendengar kabar dari kakak saya yang telah lebih dulu bergabung dengan TNI. Tadi siang, salah seorang teman saya yang menjadi kurir membawakan surat untuk saya. Dikabarkan bahwa mama saya sedang sakit keras dan sedang diurus kakaknya di Kakas. Dia tinggal sebatang kara semenjak proklamasi Permesta dibacakan Om Vence Sumual di Makassar. Pada tanggal 2 Maret tahun 1957, Piagam Permesta dikumandangkan. Sebuah konsep otonomi untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat di wilayah Indonesia Timur. Yang kemudian gerakan ini dicap sebagai upaya pemisahan diri dari negeri ini. Padahal dengan jelas Piagam Permesta tersebut telah menetapkan bahwa tidak ada upaya pemisahan diri. Tapi kemudian gerakan ini dicap sebagai gerakan separatis. Lalu kami orang-orang timur dianggap pemberontak. Siapa yang mengecapnya? Mereka. Menurut beberapa cerita yang berkembang di kalangan politisi maupun militer, kelompok kirilah yang memanfaatkan situasi politik yang sedang tidak stabil. Sedangkan menurut beberapa petinggi Permesta, orang-orang yang tidak sejalan dengan pemikiran Permesta turut memanfaatkan momentum sebagai pemicu menyudutkan perjuangan yang begitu prinsipil ini. Peristiwa Cikini pada Sabtu malam 30 November tahun 1957, upaya pembunuhan atas Soekarno turut mengembuskan isu yang memberatkan perjuangan kami. Tanggal 3 Maret, tepat setelah 1 hari proklamasi perjuangan semesta dikumandangkan, bapak saya, salah seorang ex-kenil, mengajak saya berbicara pada satu malam. Sambil meneguk kopi, berbicara dengan tatapan tajam adalah ciri khasnya. Begini katanya. Edi, ngana musti balia bae-bae. Kalau nanti negeri ini bergejolak, ngana so mesti tahu ambil sikap. Papa nak mau kasih perintah, mar papa cuma mau kasih ingat supaya ngana lebih dewasa dan tahu menentukan jalan. Sama dengan PKK Alfred, dia so pilih pindah agama dan dia so pilih jadi tentara TNI. Itu DP jalan. Orang so mesti hargai dan hormati. Karena urusan sorga bukan agama yang urus. Mar, torang pe keyakinan hati dan kebaikan pa orang lain. Sorga, kasendukan, sampai nirvana atau bahkan valhalla sekalipun, itu cuma urusan sudut pandang. Yang penting ada yang anda yakini, pegang baik-baik. Lagi pula itu mana PKKP hidup. Ngana so mesti berjuang kalau mana hidup sendiri. So basarto, orang papa dah berjuang
mau kasih merdeka ini bangsa. Deng supaya menimpa hidup lebih tenang, deng aman. Deng merdeka dari penjajahan. Mar ingat baik-baik. Ngana so mesti kasih merdeka ngana diri sendiri. Berdiri di mana tanpa ngana rasa butuh. Kalau ragu-ragu, jangan. Ingat, cuma tempat so mulai tua. Dengan kalau so rasa yakin, so boleh jadi orang tua. Jangan terlalu lama anak jadi anak muda. Mama masih suka sekali ngobrol cucu. Oh, Deng, satu lagi. Mau pesan Pak aku. Kalau jadi orang Minahasa, mesti berani. Dari semua itu so di darah. Jadi warane. Maka keter ya waseng. Begitulah bapak saya berbicara. Dengan tubuh yang kekar dan bugar di usianya yang hampir menginjak 60 tahun. Ia masih bisa mengambil kayu bakar di kebun. Dan bahkan jualan babi di pasar. Keesokan harinya bapak berangkat ke Manado. Ia diajak adiknya untuk mengelola kantin makanan dekat radio RRI. Lalu surat-surat dari bapak berdatangan hampir setiap minggu. Sementara kakak saya bertugas di Surabaya, saya menemani mama berdagang di Sonder. Ya, mengumpulkan modal kawin dengan Pinkan, anak pendeta yang juga bekerja sebagai penyiar di radio RRI Manado. Lalu, di suatu siang yang terik, baru saja saya hendak mau pulang ke rumah, saya melihat kerumunan orang dekat kantin Tinuntuan. Om John baru saja kembali dari Manado. Ia dan Tante Marce menangis terisak. Saya mendekat. Om Epit, salah satu tonaas di kampung saya, teriak, "Iya, Yan Santi!" Diikuti oleh beberapa anggotanya yang berlarian mengambil pedang Santi. Mereka teriak, "Habis kalau habis!" Seseorang menceritakan kepada saya alasan mengapa siang hari itu begitu membara. RRI dibom. Aliran darah saya membuncah. Tangan saya mulai gemetar. Pikiran saya mulai mengawan, terbang. Ingatan saya tertuju kepada ketiga wajah. Yang pertama Papa. Yang kedua Pinkan, calon istri saya. Dan yang ketiga Alfred, yang saya anggap pengkhianat dan juga pembunuh. Air mata tak tertahan. Nafas saya memburu, mencari-cari, nyaris seperti kehilangan oksigen. Dada serasa sesak, bulu tubuh saya merinding. Hingga akhirnya tak kuasa menahan pekik teriak, "Iya, Yan Santi!"
Saya terus berteriak-teriak, bajingan, binatang, pembunuh, bangsat aku abiso. Mama saya bergegas mendekat, lalu memeluk saya. Lalu teriakan itu terhenti. Ma, tuh papa nempingkan ada di mana lo, kasihan. Dorang sobong, dorang Alfred di pimpinan sobong, ma. Dorang bom, dorang peraket sendiri. Tuh papa nempingkan ada di sana, ma. Mama saya menangis, meronta-ronta hingga tak sadarkan diri. Lalu peristiwa itulah yang membawa saya berada di sini, di pos jaga prajurit pemesta. Dan sejak saat itu, hanya balas dendam yang berada di benak saya. Kebencian terhadap pemerintah pusat semakin besar oleh rakyat Sulawesi Utara. Setahu saya, peristiwa Piagam Permesta telah diresmikan dan diakui oleh pemerintah pusat, hingga terwujudnya Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Pembangunan. Lalu setahun selanjutnya, di tahun 1958, pemerintah menetapkan sebagai Hari Pembangunan Nasional yang ditandai dengan ayunan cangkul oleh Presiden Soekarno. Dan di hari itu juga diresmikan sebagai Hari Pembangunan Semesta. Tapi segalanya hanya karena politik dan ideologi kekuasaan telah merasuki pemimpin-pemimpin bajingan. Tiba-tiba muncullah bom di RRI Manado. Segalanya buyar. Alih-alih sebagai gerakan otonomi daerah untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat di wilayah Indonesia Timur, justru menjadi arena pertumpahan darah yang dimulai oleh penguasa itu sendiri, yang kemudian karenanya telah merenggut nyawa orang tua dan calon istri saya. Lalu kemudian terjadi perang saudara. Perang yang semestinya tak pernah terjadi. Perang antara pemerintah pusat dan daerah. Permesta. Dan yang menjadi pemenang siapa? Jakarta yang menjadi pemenang. Dialah ibu dari anak-anak yang berada di persimpangan. Dialah kekuasaan, dialah politik yang karenanya telah merenggut cita-cita mulia atas kesejahteraan rakyat. Mereka tidak tahu atau berpura-pura tidak melihat bahwa semenjak program Permesta resmi berjalan, banyak sekolah dibangun, fasilitas kesehatan, jalan-jalan dibenahi, dan masih banyak kebijakan yang pro rakyat dilaksanakan. Tapi dengan gampangnya mereka memberi label bahwa ini adalah gerakan separatis, ini adalah pemberontakan. Saya bilang tidak. Ini bukan pemberontakan, ini bukan gerakan separatis. Ini justru perang saudara, perang yang sia-sia. Tapi kalianlah yang menyulut apinya.
Kalian yang menyulut apinya. Dan yang menjadi korban siapa? Kami. Kami rakyatmu yang menjadi korban. Kami berperang. Saling tembak, saling tikam, saling sergap. Tak peduli saudara atau bukan. Bila prajurit permesta kalian tembak, maka tentara akan membunuh. Darah dibalas dengan darah. Dendam kesumat yang menjadi lingkaran setan. Bagi kalian, ini adalah upaya penertiban atas gerakan yang kalian anggap membelot. Tapi bagi saya, prajurit yang berperang di garis depan, bagi saya, ini adalah balas dendam. Ini balas dendam, maksud persetan dengan otonomi daerah, persetan dengan kesejahteraan rakyat, dan pemerataan pembangunan yang diidam-idamkan oleh para petinggi permesta. Sebab pada akhirnya apapun alasan kalian, kalian telah membuat kita saling bunuh. Saya, kamu, dan kita rakyat Indonesia itu sendiri. Lalu kemudian kita sama-sama saling kehilangan. Siapa yang menang? Kematian, maut yang menang. Saya benci perang ini. Saya benci senjata ini. Tapi dia yang justru menyelamatkan saya selama ini. Saya benci gundukan tanah ini. Tapi dia yang justru melindungi saya dari peluru. Perang ini hanya menyisakan luka. Kalian lihat bekas luka di tangan saya ini? Ini adalah bekas luka yang ditinggalkan oleh si pengkhianat itu. Si pembunuh itu. Alfred, kakakku. Tapi perang seperti berjudi. Ada masanya kita merasa mulai naik tangan, serasa bisa memenangkan perjudian. Tapi ujung-ujungnya bandarlah yang akan selalu untung. Begitupun perang ini. Saya ingat betul ketika mendengar kabar bahwa Permesta telah berhasil menduduki wilayah-wilayah yang strategis. Di antaranya ketika lapangan terbang Mandai Makassar berhasil dibom dan dihancurkan. Kemudian Balikpapan, kemudian Ambon. Kapal Korvet Angkatan Laut Republik Indonesia berhasil ditenggelamkan Permesta. Lalu lapangan udara Morotai berhasil diduduki. Kemenangan-kemenangan itu seperti mendengar kabar menang lotre. Hampir 30.000 orang, baik sipil maupun tentara, bergabung dengan Permesta. Dan perang makin berkecamuk, mencambukkan. Di Minahasa, orang-orang mendukung kami. Muncul jargon, sedang rumpuh so Permesta. Lalu kami berpesta. Sementara itu, kekalahan telak PRRI di Sumatera Utara telah turut membuat keputusan para petinggi PRRI untuk memindahkan pusat perjuangannya ke Sulawesi Utara. Sungguh perjuangan yang hebat. Cerita-cerita heroik mendominasi dari mulut ke mulut. Nyaris kabar-kabar duka kematian atau beberapa banyak teman yang mati di medan perang tak lagi terdengar. Selain kabar-kabar kemenangan yang berhasil memukul mundur lawan. Tapi bagaimanapun, ini adalah perang. Dibunuh atau membunuh. Bukan? Tapi sepertinya kemenangan-kemenangan itu seperti ibarat senja yang indah. Hanya sebentar. Sebab 2 bulan setelah itu, pusat mengarahkan serangannya berfokus ke Sulawesi Utara. Pasukan mulai mendarat di pesisir Teluk Manado dan Bitung. Di sana saya berjumpa dengan si pengkhianat itu, Alfred. Anjing yang menyuruhku pulang dari medan tempur untuk mengurus mama yang lagi sakit.
Hei! Dia pikir saya tidak bertumbuh dan terus-terusan menjadi anak remaja ingusan? Saya ingat betul. Ketika itu, Kasat semua turun langsung ke front. Ia sempat bertarung di samping saya. Saya melihat kehebatan dan kejeliannya mengatur strategi. Baik strategi menyergap ataupun bertahan. Sebuah kebanggaan seandainya hari itu saya mati tepat di sampingnya. Atau seandainya saya bisa melihat peluru, akan saya korbankan nyawa saya untuk membelanya. Ya, dan paling tidak sejarah akan mencatat nama saya sebagai prajurit yang berkorban untuk seorang semua. Bukan prajurit yang biasa-biasa saja dan mati di medan perang. Saya ingat betul sore itu. Ketika itu pasukan kami diserang dan dipukul mundur, terjepit hingga memilih mundur. Bom meledak oleh serangan udara oleh Angkatan Laut Republik Indonesia. Jarak dekat membombardir pasukan RDK yang telah diturunkan. Mereka menyerang misi bisa balik, lalu granat meletus. Asap mengepul. Saudara mulai dari tangan saya, dari leher saya, dan pandangan jadi kabur. Tak ada yang tersisa. Saya melihat banyak wajah dicoret-coret berada di samping saya. Lalu seketika itu, sebuah tangan meninju wajah saya. Hingga akhirnya saya tak sadarkan diri. Tangan itu, ia menampar wajah saya. Tak puas, baru saja saya hendak mau membuka mata, kucuran air dari botol minumnya mengalir tepat ke wajah saya. Dia, lelaki sialan itu, Alfred, dia menyelamatkan saya. Eddie, bangun Eddie. Ini kakak, Alfred, bangun. Woi! Itulah suara yang lama tak terdengar. Kakak yang sering membawa saya bermain di sawah, mandi di Danau Tondano, dan berburu burung weris dan tikus di hutan. Kini kami berjumpa. Ia musuh dari kami yang ingin membalas dendam. Woi, apa? Angkat tangan bangsa! Saya langsung menurunkan senjata saya. Bajingan itu tak siap melihat kecepatan saya. Dia tertawa, pikirnya saya hanya bercanda. Air mata mulai keluar dari mata saya. Jujur, saya ingin sekali memeluknya. Wajahnya mirip sekali dengan Papa. Tapi tak mungkin itu terjadi. Kami sedang berada di medan perang.
Ia musuh. Musuh dari kami yang ingin membalas dendam. Ingin sekali saya menarik pelatuk ini, mengosongkan isi kepalanya, melihat kepalanya meledak. Tapi tidak tega membayangkan Mama menerima kabar kepergiannya di medan perang. Dia adalah kakak saya, dan dia juga yang banyak membunuh rekan-rekan saya hari itu. Alfred, bajingan Nana, pengkhianat Nana. Setelah Nana jadi tentara, Nana tidak pernah pulang rumah. Nyanda ingat Papa dan Mama. Kau Nana tahu kalau Papa ngoni yang bom sendiri di radio RRI Manado. Pembunuhan Alfred. Apa nggak bilang? Bapak kena bom di radio RRI Manado. Kenapa Bapak boleh ada di sana bukan di kampung ini? Jawab! Nggak ada yang tahu apa-apa. Nggak ada yang ingat Bapak dan Mama. Nyanda urus Bapak dan Mama. Kita yang urus semua. Kok nggak ada yang tahu? Bukan cuma Papa yang ngana bunuh. Malah ngana bunuh kita di masa depan. Kita calon istri. Pingkan. Tinggal 3 bulan lagi kontrol semua atur kaweng, Alfred. Papa Riki Bacakar tambah kerja biar so tua, cuma demi mau lihat DP anakmu kaweng. Semua orang so urus, so kelar so minta, tinggal tunggu bulan bagus kontrol atur kaweng. Kau ni bom anjing, kau ni bom. Tega sekali kau ni. Ini perang, Edi. Begitu bajingan itu membalas bentakan saya. Dan bukannya meminta maaf, ia malah dengan makin angkuh mengokang senjatanya dan kembali menudungkannya atas saya. Lagi pulang kan lebih baik pulang. Ini bukan apa tambah. Kalau kita nyerek Jabalia panggil tadi, so mati nggak ada tembak. Bilang makasih ini. Atau apa kayak boleh lebih kakak yang so tolong pangala. Untung kita cepat apa lihat pangala. Kalau nyanda, nggak pulang kau urus Mama. Edi, ini gerakan separatis. Ini pemberontakan yang nyerek guna nggak mau iko-iko. Lagi pula kakak cuma menjalankan tugas. Nggak tahu apa yang prajurit lakukan. Menjalankan tugas. Mengerti nggak? Sama Kak, sama. Sekarang kalau dua petugas sama membunuh. Jadi mari Jo. Mari Jo, tolong dua baku bunuh sini. Panang ente mana bangsa deh? Ingat Kak ingat baik-baik. Ini bukan pemberontakan. Ini bukan gerakan separatis. Ini orang-orang kecil di belahan timur Indonesia. Itu yang orang bilang Kak, marfor kita. Ini balas dendam. Ini balas dendam. Kita so tahu mana tuh betul yang salah. Jadi mari Jo, turun dua mau bunuh sini. Tak lepas satu senjata, kontrol gua main tangan. Maju bangsa. Itu adalah teriakan terakhir saya. Selanjutnya hanya bayangan putih. Alfred dengan cepat meninju wajah saya dan menggoreskan pisau baret ke tangan saya sebagai tanda bahwa dia telah berhasil membunuh saya. Kudengar dia berbisik, pura-pura mati cuma sampai orang pergi. Sementara teman-teman yang mendekat, lalu entah mengapa saya langsung menurutinya. Saya mendengar suara angkat kaki sampai suara tembakan hilang. Alfred dan pasukannya berhasil masuk ke wilayah Kema, Tontalete, Kauditan, Kawilei, dan Treman. Kudengar
pertempuran di Kawile, kaki Sumual kena. Lalu hanya saya yang tertinggal sendirian. Duduk, merenung, mengingat mama di kampung, mengingat kenangan tentang papa, Pinkan, dan Alfred. Sejujurnya saya tak ingin berada di medan perang seperti ini. Semuanya terasa percuma. Setelah bertahun-tahun hidup bergerilya di hutan, akhirnya berakhir sudah episode pernyataan sikap ini. Perundingan dari pemerintah pusat dan perjanjian damai berlangsung. Pada akhirnya akan ada jeda. Entah gencatan senjata atau justru perjanjian damai yang kabarnya dipolitisir dengan istilah permesta menyerah. Maaf, pasukan kami masih bergerilya dan tidak ikut dalam upacara perdamaian di Tomohon itu. Banyak prajurit permesta bergabung dalam upacara perdamaian di Tomohon itu. Diam-diam, TNI melakukan sapu bersih di kamp permesta dalam wilayah-wilayah yang terisolir untuk memastikan dan mengajak pasukan permesta kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan garansi mendapatkan abolisi dan amnesti untuk mereka yang bersedia kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Siapa Ibu Pertiwi yang mereka maksudkan itu? Jakarta? Hah? Tai kucing. Pemilihan bahasa yang terlalu menghegemoni kami orang-orang daerah. Permesta menang. Tidak ada lagi orang atau orang. Yang ada orang Indonesia. Ulang jauh, kau urus mama. Mulai sekarang, tidak ada anak-anak remaja yang diutus ke medan perang. Minta maaf sama mama. Habis ini kita meminta pindah tugas ke Minahasa supaya semua berikan ke mama. Pulang jauh, kamu sekolah. Nanti kita tanggung ke biaya. Lepaskan habis ini sekarang. Padahal kalian ini sudah dari PKK. Iya kak. Tetapi ini bukan pemberontakan. Ini cuma salah paham. Maaf kak, buat kita bukan balas dendam.
Balas dendam! Ini bukan pemberontakan. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Suka sekali aku Maura. Jiwa patriotisme bisa terbangun dari nonton pentas tadi. Demikian tadi sajian monolog dari ISBIMA perwakilan dari Korda Sulawesi Utara. Kita sudah di penghujung acara. Besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama di channel YouTube Pelaku Teater Indonesia. Besok akan menampilkan monolog dari Sanggar Sedia Tama Klaten, perwakilan dari Korda Jawa Tengah, dengan host Bapak Justinus Popo dari Solo. Saya ingatkan sekali lagi, acara kita akan disambung langsung sesaat lagi dengan diskusi bicara, karya bicara, dengan moderator kita, Bapak Willy V. Narasumber Fedri MSB Wawor, Budio Talon Mewu, Notulis Melva Kembuan. Silakan masuk ke ruang Zoom Meet dengan link yang sudah dibagikan di WA Grup Pelaku Teater Indonesia. Jika ada salah kata dan sesuatu yang tidak berkenan, mohon keikhlasannya untuk memaafkan. Akhirnya saya Maura Fitranau Kitaralita. Dan saya Muhammad Eka Apriligi Aljabar dari Sanggar Rumah Ilalang Komunitas Seni Ilalang Indonesia. Mohon undur diri. Seringkali kita sibuk mencari cahaya untuk menerangi diri kita. Tapi ternyata cahaya ada dalam hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sampai jumpa.